Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakir Fadil Fatih Purnomo dengan NIM 24241010 2001. Dan di sini kita akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Keamanan Sistem kelas A. Dan di sini kita akan melakukan praktikum modul Snort, di mana nantinya kita akan menggunakan Snort ini mulai dari konfigurasi rules, lalu konfigurasi Snort config-nya itu sendiri, dan kita akan mencari indeks network, lalu kita akan menjalankan mode sniffer dan menjalankan mode NIDS-nya. Di sini saya sudah membuat laporannya mulai dari langkah-langkahnya hingga nanti ada kesimpulannya. Dan berbeda dengan modul yang diberikan, jadi di sini jika di modul yang diberikan itu menggunakan Windows 7, di sini saya menggunakan Windows 10. Oleh karena itu di sini untuk alat dan bahannya itu ada beberapa yang perlu disesuaikan lagi. Contohnya jika di modul atau jika menggunakan Windows 7, di sini itu menggunakan WinCap. Tapi karena WinCap itu tidak support di Windows 10, makanya kita di sini menggunakan npcap, yaitu sebagai penggantinya. Baik, langsung saja. Untuk yang di sini, ini ada alat dan bahannya. Jadi yang kita butuhkan di sini ada dua virtual machine yang berisikan Windows 10, lalu ada aplikasi Notepad++, lalu ada installer npcap, Snort IDS versi Windows, dan installer Microsoft Visual C++ Redistributable x86. Lalu di sini juga sudah ada teori dan penjelasannya. Jadi di sini, Snort itu merupakan sebuah perangkat lunak open source yang secara luas digunakan sebagai sistem deteksi intrusi jaringan atau Network Intrusion Detection System atau NIDS. Secara mendasar, Snort bekerja dengan cara memantau, menganalisis, dan mencatat setiap lalu lintas paket data yang melewati sebuah jaringan atau network adapter. Dalam ekosistem keamanan siber, Snort mengandalkan metode deteksi berbasis aturan, di mana administrator jaringan dapat meracik dan mendefinisikan sendiri kriteria anomali atau ancaman seperti denial of service atau DOS, ping flood, maupun eksploitasi celah protokol. Ini adalah penjelasan dari Nord itu sendiri, dan di sini juga ada penjelasan dari Notepad++, npcap, dan Microsoft Visual C++ Redistributable-nya. Jadi, jika semuanya dirangkum, untuk Notepad++ di sini aplikasi yang akan kita gunakan sebagai text editor, jadi kita akan mengubah-ubah config atau menambahkan aturan itu menggunakan Notepad++ ini. Lalu untuk npcap sendiri, ini adalah sebuah library dan penggerak driver penangkap paket jaringan yang dirancang untuk sistem operasi Windows. Jadi di sini npcap itu bertindak sebagai penghubung esensial antara antar muka jaringan maupun virtual dengan virtual box-nya. Lalu untuk Microsoft Visual C++, di sini ini paket pustaka komponen dinamis atau runtime library buatan Microsoft yang menyediakan pondasi kode untuk menjalankan aplikasi yang dikompil menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan arsitektur 32 bit. Mengingat mesin eksekusi Snort versi Windows dibangun secara fundamental menggunakan arsitektur dan bahasa tersebut, makanya kita menggunakan yang namanya aplikasi ini. Baik, langsung saja untuk yang masuk ke prosedur, hasil, dan pembahasan dari modul Snort itu sendiri. Jadi, langkah pertama yang perlu kita lakukan di sini kita perlu menyiapkan yang namanya dua VM, dua virtual machine yang berisikan Windows 10. Jadi di sini saya sudah menyiapkan dan ini udah di running. Ini ada VM1 dan ada VM2. Ini udah saya ini juga. Ini untuk yang VM1 dan ini untuk yang VM2. Ini udah disiapkan. Perlu digarisbawahi juga di sini untuk VM1 itu perlu menginstal yang sudah kita jelaskan tadi. Contohnya di sini ada Notepad++, installer npcap, Snort IDS, dan installer Microsoft-nya. Ini perlu kita install di VM1 sebelumnya. Jadi nanti kalau kita lihat di kontrol panel atau kita ngelihat program apa aja yang sudah terinstall itu akan jadi seperti ini. Ini udah ada Notepad, udah ada npcap, dan udah ada Microsoft. Ini sudah ada semua. Dan Snort-nya ini juga ada di dalamnya. Oke, lanjut. Di sini setelah kita melakukan download atau semuanya itu sudah di-download di VM1, selanjutnya
kita perlu menghubungkan agar topologi Windows 10 di VM1 dan Windows 10 di VM2 itu saling terhubung. Artinya, eh, kita perlu agar ketika VM2 ini melakukan ping ke VM1, maka dia akan memberikan jawaban. Ini agak nge-lag. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita perlu melakukan config IP. Di sini kita perlu melakukan mencet Windows R, lalu kita pencet ncpa.cpl. Nanti bakal ada muncul in network connection. Dan di sini kita bisa melihat properties dan masuk ke internet protocol. Nah, sini sudah ada internet protocol juga. Nah, di sini sudah ada. Jadi kita ini akan mengubah config-nya. Jadi ini pakai use the following IP address, ini IP yang akan kita gunakan. Jadi di VM1 itu memiliki IP address 192.168.40.50 dengan subnet mask 255.255.255. Lalu untuk yang di VM2 kita akan berikan 192.168.40.100, terus ini 255.255.255. Dan perlu digarisbawahi juga, sebelum kita melakukan ini pastikan di bagian setting di VM-nya, ini di bagian network itu kita sudah menggunakan yang namanya internal network. Dan namanya ini harus sama juga. Jadi ini di Windows 10 VM2 maupun di VM1 ini settingannya sudah sama. Lalu agar keduanya ini bisa saling terhubung, kita perlu mematikan yang namanya firewall-nya. Jadi kalau kita lihat sini, nah ini sudah dimatikan baik di VM1 maupun di VM2. Oke, langsung saja. Lalu cara kita mengecek kedua VM ini udah terhubung itu bagaimana? Kita bisa melakukan saling ping. Nah, pertama kita cek dulu apakah config IP yang sebelumnya kita masukkan itu sudah dilakukan atau belum sama sistem. Ini kita ceknya dengan menggunakan IP config. IP config. Nah, berarti ini sudah masuk ya, konfigan kita itu sudah dijalankan oleh sistem. Seperti yang dilihat di VM1, di sini IP address-nya udah pakai 192.168.40.50. Lalu untuk yang di VM2, di sini sudah pakai 192.168.40.100. Sekarang agar kita benar-benar tahu apakah VM1 atau VM2 itu terhubung, kita tinggal ping aja. Ping 192.168.40.100. Nah, ini mendapatkan jawabannya. Titik 40, titik 50. Sekarang kita dari VM2 ke VM1. Sebelum di ping. Ping. Nah, seperti yang terlihat di sini, ini menandakan kalau semisal mendapatkan reply, itu berarti mereka berdua sudah terhubung. Baik. Kita masuk ke dalam langkah selanjutnya. Kita cek di laporannya. Ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi snort dan rules yang akan dipakai di VM1. Jadi kita kali ini itu hanya akan berfokus di VM1-nya. Di sini kita perlu membuat sebuah rule baru yang berisikan ini. Dan di sini karena tadi sudah saya buat, jadi untuk cara membuatnya ini kita tinggal masuk ke C, lalu kita masuk ke snort, dan di sini kita masuk ke dalam rules. Ini adalah file yang saya buat tadi. Nah, lalu di sini kita melihatnya itu menggunakan apa? Melihatnya menggunakan edit with Notepad++. Nah, ini sudah ada isinya. Isinya kurang lebih udah sama kayak gini. Jadi kurang lebih rule ini itu menginstruksikan atau menyuruh agar nantinya sistem membuat peringatan apabila mendeteksi paket protokol ICMP berupa permintaan ping atau echo yang masuk dari jaringan luar menuju jaringan lokal yang dilindungi. Jika arah lalu lintas tersebut sesuai, snort akan mencetak teks pesan peringatan telah dikonfigurasi ke layar atau log dan mencatat kejadian ini menggunakan nomor identifikasi
unik khusus untuk rule buatan lokal. Jadi ini adalah rule-nya, karena di sini itu sudah dibikin, jadi kita tinggal lihat aja. Lalu setelah kita membuat rule, kita perlu mengkonfigurasikan untuk konfig utamanya. Jadi konfig utamanya itu ada di mana? Kita tinggal masuk ke dalam ini ya, c snort etc dan snort conf. Ini tinggal masuk ke etc dan snort, kita cari snort conf. Nanti di sini tuh akan ada banyak ini, banyak kata-kata atau banyak teks dan komen-komen gitu. Tapi pada akhirnya di sini sudah kita ubah agar menjadi isinya seperti ini, kurang lebih sama. Nah, di sini kode ini tuh akan bertindak sebagai otak atau jembatan utama yang mengatur bagaimana Snort beroperasi. File ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel untuk mempermudah penulisan rule. Selain itu, file ini bertanggung jawab untuk memanggil file rule eksternal melalui perintah include dan menyisipkan rule custom untuk mendeteksi akses TCP lebih lanjut melalui penambahan perintah output alert fast. Konfigurasi ini juga menginstruksikan Snort untuk merangkum seluruh hasil deteksi dan menulisnya ke dalam sebuah file teks bernama alert.tds. Nantinya jika dilakukan dengan benar akan terlihat seperti ini pada notepad. Nah, ini udah terlihat ya, ini udah sama. Oke, karena di sini sudah selesai untuk persiapannya, kita tinggal buka di sini. Nah, setnya ngapain ditutup. Nah, cara kita menggunakan snort itu kita harus masuk ke dalam bin. Snort/bin. Jadi kalau semisalnya masih gini, kita tinggal keluar aja dari direktorinya. cd dot dot, lalu kita cd dot dot, kita masukkan, kita mau masuk ke snort. cd snort/bin. Nah, ini sudah masuk. Caranya kita mengecek apakah snort itu bisa digunakan, kita bisa mengecek menggunakan ini ya, snort main v. Nah, ini akan melihat kalau snort yang kita pakai itu versi berapa. Jadi di sini yang kita pakai ada 2.9.20 yang kita pakai. Lalu langsung saja, di sini kita perlu mencari indeks network adapter pada VM1. Jadi kita perlu mencari kira-kira jaringan jaringan tadi sudah kita konfig itu berjalan pada indeks berapa. Caranya tinggal snort, lalu kita pencet W besar. Ini kurang minus ya angkanya juga. Snort, min, W. Nah, di sini jika kita lihat bahwa IP yang sebelumnya kita konfig itu masuk kepada indeks 4. Ini sudah bisa dilihat 192.168.40.50. 4 ini nantinya itu akan menjadi acuan dari ini, dari komen-komen yang nantinya contohnya kayak kita akan menjalankan mode sniffer. Jadi ini indeksnya itu sebagai agar sistem tahu bahwa jaringan mana yang nantinya akan diawasi. Contohnya kayak gini, snort, main v, main i, dan ini adalah indeksnya, indeks 4. Oke, mungkin langsung saja. Karena kita sudah tahu di sini, kita langsung saja menjalankan mode sniffer paket analyzer. Jadi ini kita menggunakan snort main v, main i, main 4. Kita tinggal panggil aja snort main v. Di sini v-nya harus kecil, soalnya kalau v-nya itu besar, nanti itu dia memanggil version, bukan sniffer. Ini main i 4. Tuh, ini ada yang salah. Nah, kurang ya teman-teman. Harusnya snort main v, main i 4. Nah, ini tandanya kalau dia itu sudah berjalan. Lalu kenapa ini kok nggak terjadi apa-apa? Karena kita belum melakukan sesuatu ya. Caranya agar kita men-trigger ini, itu kita bisa masuk ke VM2, lalu kita lakukan ping kepada VM1. Titik 50. Agak lemot ya. Nah,
Ini baru muncul. Jadinya nanti ini sudah ada muncul dia mengawasi ICMP yang masuk. Nah, tapi perlu digarisbawahi juga kalau semisal main V-nya atau mode sniffer ini dia tidak membaca rules yang sudah kita konfigurasikan. Jadi dia murni hanya mengawasi saja, mengawasinya itu juga secara pasif. Lalu di sini juga ada beberapa versi, itu ada min V yang barusan kita lakukan, lalu ada min VD dan ada min VDE. Dan sini kurang lebih eh, yang berbeda itu dari cara Snort ini menampilkan informasinya. Jadi kalau semisal min V saja, ini menampilkan informasi header pada tingkat dasar dari lapisan jaringan. Lalu kalau semisal min VD itu dia secara eksplisit membongkar dan mencetak isi data atau payload dari paket tersebut. Sekarang kita coba. Ini kita matikan dulu. Ini main PD. Lalu kita ping lagi. Ini sudah kita ping. Nggak lama memang. Kita tunggu. Nah, sudah bisa dilihat kalau hasilnya ini beda antara yang main V biasa tadi yang ada di atas. Ini cuma header aja. Dan di sini yang di main VD itu sudah ada beberapa tambahan informasi. Lalu kita cek sekarang untuk yang si VDE. Untuk yang di VDE sendiri ini Snort itu akan dipaksa untuk menelusuri lapisan OSI terbawah untuk menampilkan detail perangkat keras atau fisik yang saling berkomunikasi. Kita coba. Ini Snort min VDE. Ini udah berjalan dan kita ping lagi di sini. Nah, di sini dia sudah muncul ya, dan juga itu berbeda. Dan untuk pembedanya itu apa sudah dijelaskan di sebelumnya. Oke, lanjut. Kita matikan dulu. Lanjut, sekarang kita akan menjalankan mode NIDS-nya. Lalu, cara kita menjalankan mode NIDS itu gimana? Nah, mode NIDS, ini kita tinggal melakukan komen ini ya. Oh ya, dan di sini tuh ada dua karena entah kenapa kalau semisal menggunakan log yang alert IDS itu foldernya tidak muncul dan jika menggunakan yang folder alert IDS-nya ini nggak muncul. Jadi kita akan mencoba dua-duanya. Kita akan coba dulu di mana di sini semua alert itu akan ditampilkan di satu folder. Ini udah ada. Untuk penjelasan ini sebenarnya ngapain ini udah ada ini. Ini perintah ini menjalankan Snort sebagai sistem pendeteksi intrusi pada jaringan melalui interface nomor 4, menangkap payload dari paket data yang lewat, lalu mengevaluasinya berdasarkan aturan dari file konfigurasi snort.conf dan menyimpan semua log hasilnya ke dalam folder C snort log. Jadi nanti dia itu akan dibuatkan file baru bernama alert IDS. Kita coba dulu. Nah, ini berarti dia udah berjalan. Kita coba ping dulu. Nah, minusnya di sini itu entah kenapa kalau semisal menggunakan alert IDS itu tidak muncul secara real time. Ini untuk yang ICMP, sekarang kita coba yang TCP. Jadi ini kita coba simulasi kalau sebenarnya dia itu mengakses PC lain. 40 menggunakan Chrome ini ya. Nah, ini sudah ada. Ini kita matikan dulu. Lalu cara mengeceknya bagaimana? Cara mengeceknya kita masuk ke dalam foldernya. Ini kita masuk ke dalam C, lalu kita ke snort, dan kita masuk ke dalam log. Nah, ini udah ada nih, alert.ids sama snort.log. Ini cara kita ngelihatnya, kita tinggal klik kanan dan edit with Notepad++. Nah, di sini sudah ada. Kalau ini adalah rule pertama yang tadi kita konfigurasikan, sudah muncul awas ping float.
dan ICMP-nya nih dari 192.168.40.100 atau VM2 ini ya. Dia tadi mencoba mengirimkan paket ke 192.168.40.50 ke VM1. Dan juga tadi ini juga ada peringatan TCP. Peringatan TCP ini tadi di-trigger dengan kita memasukkan ini ya ke dalam web browser. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan coba agar ini dipisah. Itu jadinya akan dibuatkan sebuah folder baru. Ini kita hapus dulu agar lebih terlihat perbedaannya dan komennya. Komennya di sini juga berbeda. Kalau yang pada awalnya di sini kita menggunakan min i 4 min d min l c snort log min c snort etc snort conf. Kalau sekarang kita akan menggunakan ini. Snort min i 4 min a konsol min c c snort etc snort.conf min l c snort log min k ascii. Kita coba, udah muncul dan kita coba ping. Nah, di sini perbedaannya ini udah bisa dilihat secara real time. Ini agak lemot entah kenapa. Kita tunggu aja, sama kita cobain di TCP. Ini bisa dilihat ya secara real time. Nah, tuh. Oh, tiba-tiba banyak. Ini agak lemot. Nah, jadi ini udah ada, bisa dilihat secara real time. Dan untuk di lognya, jika tadi kita lihat itu muncul sebuah alert IDS, sekarang kalau kita masuk ke dalam lognya, ini bakal dibikinkan sebuah folder. Dan di sini kalau kita lihat, nah ini dia alert TCP-nya itu dipisah. Kalau yang tadi itu dijadikan satu, kalau yang sekarang dipisah. Jadi ini untuk yang ICMP aja, dan yang ini itu untuk alert TCP-nya aja. Oke. Dan dengan ini mungkin untuk praktikumnya itu sudah selesai. Jadi kita hanya menjalankan ini saja. Lalu kesimpulan yang bisa kita dapat dari ini ada, saya sudah menulis, ini ada 4 kesimpulan, yaitu yang pertama ada pembuatan rule dan konfigurasi NIDS pada Windows. Tujuan dari eksperimen ini adalah mengonfigurasi dan membangun sebuah sistem keamanan slot IDS berbasis sistem operasi Windows yang mampu mendeteksi anomali jaringan. File rule eksternal ICMP info.rules dirancang khusus sebagai cetak biru untuk menangkap paket ICMP yang kemudian diintegrasikan ke dalam file konfigurasi central snort.conf. Seluruh parameter di deklarasi path, direktori, dan variabel jaringan dikelola secara terpusat melalui file konfigurasi ini untuk memastikan mesin deteksi membaca lalu lintas dengan benar. Lalu yang kedua ada eksekusi sistem pemantauan melalui CLI. Pengaktifan sistem dilakukan melalui utilitas command prompt menggunakan rangkaian parameter spesifik snort diinstruksikan untuk berjalan pada antarmuka jaringan tertentu. Lalu di sini menerapkan mode peringatan konsol, ini ada argumen min A tadi, mengeksekusi aturan konfigurasi, argumen min C, dan mengatur metode pencetakan log berbasis format ASCII, ini tadi argumen min K. Sinkronisasi parameter ini memungkinkan snort bekerja secara senyap di latar belakang sambil memantau lalu lintas data secara real time. Lalu di sini ada validasi fitur melalui pengujian serangan. Ini tadi karena semuanya itu sudah berhasil, jadinya saya tulis berhasil. Keberhasilan seluruh implementasi dibuktikan melalui simulasi serangan jaringan langsung dari mesin virtual mesin kedua atau tadi attacker. Kita akan mencoba ping-ping terus. Dan web access ini tadi TCP-nya kita memasukkan IP dari VM1. Berhasil diidentifikasi oleh Snort tanpa adanya kesalahan fatal error. Sistem tidak hanya memunculkan peringatan pada layar konsol, tetapi juga berhasil mengelola manajemen log dengan menyimpan rangkuman aktivitas ke dalam file alert.ids serta memisahkan rincian paket serangan ke dalam folder spesifik berdasarkan identitas alamat IP si penyerang. Lalu ini ada eksplorasi mode sniffer untuk analisis mendalam. Tadi ini mode sniffer yang snort main v itu sebagai pelengkap fungsionalitas NIDS. Aplikasi Snort juga divalidasi kemampuannya dalam mode sniffer melalui pemanfaatan argumen main-v atau verbose, main-vd, payload data, dan main-vde Ethernet header. Aplikasi berhasil mengeksekusi operasi inspect paket secara mendalam di paket inspection
Sistem mampu mencetak seluruh komponen berlapis dari lalu lintas jaringan, mulai dari MAC address, pada data link layer, header protocol pada network transfer layer, hingga detail text payload heksadesimal pada lapisan aplikasi secara real time ke antar muka pengguna. Jadi untuk kesimpulannya mungkin seperti itu aja. Dan untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.